Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Siti Soleha, dan teman saya, Nanda Pratiwi, Maulija, Rizwan, dan Ayu Nasri. Di sini kami menjelaskan mengenai letak astronomi dan geologi Indonesia serta pengaruh ke ruangan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu apa itu letak astronomi. Letak astronomi merupakan letak suatu tempat menurut garis lintang, paralel, dan garis bujur yaitu meridian. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar ke permukaan bumi secara horizontal. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Lalu letak astronomi berpengaruh dalam berbagai aspek, baik yang dikendalikan oleh faktor garis lintang maupun garis bujur. Peta Indonesia. Republik Indonesia secara astronomi terletak pada posisi antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, yaitu berada di wilayah Asia Tenggara dan merupakan rangkaian gugus kepulauan yang memanjang dari barat ke timur. Cukup sekian penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia dilewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Indonesia berada di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Sebagian besar wilayah Indonesia, baik daratan maupun perairan, berada pada belahan bumi selatan. Hanya sedikit yang berada pada belahan bumi utara. Selanjutnya, letak lintang Indonesia. Berdasarkan letak lintang diketahui bahwa Indonesia berada di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Letak itu dipengaruhi terhadap jenis iklim matahari di Indonesia, yaitu iklim tropis, dan Indonesia terdapat ekuator geografis atau lintang derajat khatulistiwa dan ekuator meteorologis. Iklim di Indonesia ditunjukkan dengan karakteristik temperatur tinggi dan curah hujan yang tinggi. Sebagai daerah yang termasuk dalam iklim tropis, maka Indonesia juga memiliki karakteristik meteorologi tropis dan temperatur tinggi. Pengaruhi isolasi yang diterima di Indonesia sepanjang tahun selalu tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cuaca di daerah tropis Indonesia, yaitu ada 5. Yang pertama, perubahan suhu di daerah tropis antara musim dingin dengan musim panas sangatlah kecil karena dibandingkan dengan daerah lintang menengah. Yang kedua, hal ini disebabkan karena kedudukan matahari tengah hari tidak pernah jauh dari zenit. Sebagian besar wilayah tropis juga laut. Yang ketiga, karena matahari melintas daerah tropis 2 kali setahun, maka menyebabkan 2 periode dengan suhu udara di atas harga rata-rata. Yang keempat itu, ada pada trops ekuator angin lemah, tetapi dapat terjadi badai guntur lokal yang terjadi karena pemanasan dan pengaruh orografi. Dan yang kelima itu ada hujan dan squall juga dapat terjadi. Nah, di Indonesia yang secara astronomis berada di daerah tropis menerima insolasi dalam jumlah banyak sepanjang tahun. Hal ini tidak dapat terlepas dalam variabel isolasi sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama, sudut datar sinar matahari yang relatif tegak lurus. Yang kedua, jarak lintang energi matahari yang lebih pendek atau dengan asumsi transparansi atmosfer yang sama. Yang ketiga itu, penyinaran matahari relatif tetap sepanjang tahun atau panjangnya siang hari 365 hari, di kutub hanya 151 hari. Dan besarnya energi yang diterima Indonesia sebagai daerah tropis juga mempengaruhi sirkulasi atmosfer. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan letak geologis Indonesia. Jadi secara geologis Indonesia terletak pada wilayah pertemuan 3 lempengan tektonik. Yang pertama, lempengan Asia Tenggara atau Sunda. Yang kedua, lempengan Laut
India Australia. Yang ketiga lempengan Laut Pasifik Barat. Yang pertama lempengan Asia Tenggara adalah sebuah lempengan tektonik yang berlokasi di Asia Tenggara dan umumnya dianggap sebagai bagian dari lempengan Eurasia. Lempengan Sunda mencakup Laut Cina Selatan, Laut Andaman, bagian selatan dari Vietnam dan Thailand bersama-sama dengan Malaysia dan pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, serta Sulawesi di Indonesia, dan juga barat daya Kepulauan Filipina dan Palawan serta Kepulauan Sulu. Yang kedua adalah lempengan Indo-Australia. Ialah nama untuk dua lempengan tektonik yang termasuk benua Australia dan samudra di sekelilingnya yang memanjang ke barat laut sampai termasuk anak benua India pada perairan di sekelilingnya. Yang ketiga adalah lempengan Laut Pasifik Barat. Adalah lempengan terbesar dari 7 batas tektonik utama dengan ukuran 102.900 km, lebih dari 2 kali lipat ukuran lempengan Amerika Selatan. Lempengan Pasifik berada di dasar Laut Samudra Pasifik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh letak geologis. Jadi ada beberapa pengaruh letak geologis, yaitu diantaranya yang pertama menimbulkan potensi bencana geologi. Jadi letak geologis Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap keberadaan berbagai macam sumber daya geologi. Yang kedua yaitu benturan lempeng. Jadi benturan lempeng dapat menyebabkan struktur batuan yang beragam. Berbagai batuan bervariasi membuat wilayah Indonesia kaya akan dengan sumber daya geologinya. Yang ketiga yaitu jenis mineral logam. Jadi jenis mineral logam yang muncul yaitu seperti emas, tembaga, perak, besi, kromit, dan timah. Selain jenis mineral logam, ada juga yang namanya jenis mineral non logam. Contohnya itu seperti belerang, batu gamping, gambut, dan pasir besi. Nah, yang terakhir itu di wilayah Indonesia juga tetap terdapat sumber energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam presentasi video kami kali ini. Saya mewakili teman-teman saya. Jika ada kesalahan dalam presentasi kali ini, kami mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.